Sebenarnya, aku tidak tahu apakah buku catatan itu dilenyapkan atau disembunyikan, tetapi dengan menggunakan penalaran terbalik, jika itu akan dilenyapkan, itu bisa dilakukan di tempat. Tidak perlu bagiku harus membawanya pergi untuk melenyapkannya. Mendengar pertanyaan Leonard, Klein langsung beralih ke mode detektif online dan berkata sambil menghela nafas, mungkin ketika Welk, Naya, dan aku melakukan kontak dengan keberadaan yang tidak diketahui, ia menikmati pengorbanan hidup atau berharap situasi serupa terus berlanjut. Dengan bunuh diri yang pasti mudah ditemukan, aku terpaksa mengambil buku catatan untuk menyembunyikannya guna mempersiapkan diri untuk pertunjukan putaran kedua dari eksistensi tersebut. Namun demikian, suatu kecelakaan terjadi selama proses tersebut dan aku gagal melakukan bunuh diri. Ini adalah tebakan yang beralasan, yang dibuat Klein dari pengetahuan novel, film, dan drama TV yang melibatkan pengorbanan kultus. Adapun kecelakaan yang terjadi di tengah jalan, dia tahu betul bahwa itu disebabkan oleh variabel yang tidak terduga, yaitu dia adalah seorang transmigran. Penjelasan yang cukup bagus, tapi aku yakin mungkin ada kemungkinan lain. Pengorbanan bunuh diri Welk dan Naya mungkin telah memungkinkan keberadaan yang tidak diketahui itu turun ke dunia ini. Kemudian, buku catatan itu adalah wadah atau tempat berkembang biak bagi kejahatan. Hal itu membuatmu membawanya pergi untuk menyembunyikannya, khawatir kami akan menghancurkannya jika kami menemukan kelahirannya sebelum ia menjadi kuat. Leonard Michel menyarankan kemungkinan lain. Karena itu, dia menatap mata Klein dan tersenyum sedikit. Tentu saja, mungkin buku catatan itu telah dilenyapkan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan isinya, untuk menyembunyikan wadah atau tempat bangkitnya kejahatan. Dengan begitu, ada alasan yang cukup untuk bunuh diri yang gagal. Apa maksudnya? Apakah dia mencurigaiku? Apakah dia mencurigai bahwa tubuh Klein yang asli adalah wadah atau digunakan untuk membangkitkan kejahatan? Tidak, yang dia jadikan wadah adalah transmigrator. Sebenarnya, membangkitkan bukanlah istilah yang tepat. Klein terkejut. Sementara dia diam-diam mengkritik gagasan itu, dia mempertimbangkan kata-katanya. Aku tidak akan mencoba membela diri karena aku telah kehilangan ingatan dari periode itu. Baik Kapten atau Nyonya Dali, mereka telah mengonfirmasi bahwa aku baik-baik saja. Leluconmu itu tidak lucu. Aku hanya mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Itu tidak menghilangkan musibah yang terjadi akibat keberadaan tak dikenal yang turun dan menyebabkan bunuh dirimu gagal. Kami percaya bahwa Dewi pada akhirnya akan memberkati kami. Leonard tertawa saat dia mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu menemukan sesuatu di sore hari? Setelah percakapan dan pertemuan sebelumnya, Klein sangat waspada terhadap Leonard. Dia menjawab dengan tenang, tidak, aku berencana untuk mencoba rute yang berbeda besok sore. Dia menunjuk ke arah partisi dan berkata, aku harus pergi ke gudang senjata untuk mengambil peluru. Klub menembak dibuka hingga pukul 9 malam. Bagaimanapun, ketersediaannya meningkat hanya setelah banyak anggotanya pulang kerja. Semoga Dewi memberkatimu. Leonard tersenyum sambil memberi isyarat tanda bulan merah di dadanya. Dia melihat Klein melewati sekat dan mendengarkan langkah kakinya menuruni tangga. Senyum Leonard perlahan-lahan menghilang saat sorot keraguan muncul di mata hijaunya. Dia membisikkan sesuatu dengan nada yang tidak senang. Menuruni tangga, Klein mengikuti koridor yang diterangi lampu gas menuju gudang senjata dan arsip. Pintu besi terbuka dan Rozane yang berambut coklat berdiri di depan meja. Ia sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya yang mengenakan topi dengan janggut hitam tebal. Selamat sore, tidak, selamat malam, di sini selalu malam. Klein, aku mendengar dari Old Nail bahwa kau telah menjadi seorang Beyonder, itu disebut Sir. Rozane menoleh dan membanjirinya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia tidak menyembunyikan rasa ingin tahu dan kekhawatirannya. Klein mengangguk sambil tersenyum. Selamat sore, Nona Rozane. Di sini memang selalu malam, tapi itu membuat seseorang merasakan ketenangan. Deskripsi yang kamu berikan tidak cukup akurat. Seharusnya dikatakan bahwa ramuan urutan yang aku minum memiliki nama Sir. Kau tetap memilih untuk menjadi seorang Beyonder. Rozane berkata sambil menghela nafas saat dia berpikir dalam-dalam. Klein menatap pria parubaya di sampingnya dan bertanya dengan sopan, benarkah? Anggota Nighthawk lain atau salah satu dari dua staf sipil yang belum pernah kutemui? Rozane mengerutkan bibirnya dan berkata, Brett, rekan kami. Dia ingin bertukar shift denganku untuk meluangkan waktu lusa. Dia berencana pergi ke teater di North District bersama istrinya untuk menonton The Prideful One. Itu untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Dia benar-benar seorang pria yang romantis. Brett tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan berkata, dengan adanya Nona Rozane, tidak ada yang perlu diulang. Halo Klein,
Saya tidak pernah menyangka kamu akan menjadi seorang Beyonder dengan cepat. Sedangkan, hehe, aku mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian. Mungkin seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu apa-apa tidak mengenal rasa takut, kata Klein dengan nada mencela diri sendiri sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Brett. Aku yang tidak memiliki keberanian bukanlah sesuatu yang buruk, kata Brett sambil menggelengkan kepalanya. Seorang Beyonder pernah mengatakan kepadaku sebelum kematiannya, untuk tidak pernah menyelidiki hal-hal yang aneh dan berbahaya. Semakin sedikit yang kamu ketahui, semakin lama kamu bisa hidup. Pada saat itu, Rosanne menyela, Klein, tidak perlu dipikirkan. Aku mendengar dari Old Nail bahwa sebagai seorang sir, kau berguna sebagai pendukung. Itu relatif aman selama kamu tidak mencoba berkomunikasi dengan keberadaan yang tidak diketahui. Mengapa kamu mengenakan pakaian seperti itu? Sangat tidak pantas untuk seorang pria. Lalu untuk apa kamu ke sini? Aku di sini untuk meminta 30 peluruku. Klein tidak menjawab pertanyaan pertama Rosanne. Dia yakin bahwa wanita itu akan segera melupakan masalah ini. Baiklah, Rosanne menunjuk ke arah meja dan berkata, Brett, itu semua milikmu. Kamu harus tahu di mana kunci dan pelurunya. Oh, Old Nail benar-benar picik. Dia bahkan tidak meninggalkan kopi yang sudah digilingnya. Dia berjanji padaku bahwa aku bisa minum sampai kenyang hari ini. Dia mengoceh saat Klein menerima peluru. Keduanya pergi bersama dan berpisah di jalan Zutland. Yang satu naik kereta umum untuk pulang, sementara yang lain berjalan ke klub menembak. Dor, dor, dor. Klein mengulangi proses tersebut, mencengkeram pistol, mengangkat lengannya, menembak, melepaskan silinder, mengeluarkan peluru kosong, dan memasukkan peluru lagi dan lagi. Dia menjadi terbiasa dengan proses tersebut dan membangunnya ke dalam memori ototnya. Tentu saja, ia mengambil jeda beberapa kali untuk meninjau ulang dan mengoreksi prosesnya. Setelah menyelesaikan latihannya, Klein menggunakan lapangan untuk melakukan berbagai latihan seperti push-up. Dia bekerja keras melatih tubuhnya untuk meningkatkan fisiknya. Setelah semuanya selesai, dia duduk di dalam kereta yang tidak terlacak untuk pulang. Saat itu dia baru menyadari bahwa waktu sudah mendekati pukul 7 dan langit sudah gelap. Saat Klein berencana untuk pergi ke pasar atau ke jalan untuk membeli bahan makanan untuk makan malam, pintu terbuka. Melissa telah kembali dengan membawa tas berisi alat tulis. Selain itu, ia membawa cukup banyak barang belanjaan. Aku pikir kamu dan Benson akan pulang agak terlambat. Tadi pagi, aku mengambil satu soli dari tempatmu menyimpan uang. Setelah melihat tatapan penuh tanda tanya dari kakaknya, Melissa menjelaskan dengan sikap serius seperti biasanya. Karena kamu mengambil uang itu, kenapa kamu tidak naik kereta umum ke sekolah? Klein sudah mengingat-ingat tentang masalah ini sejak pagi. Melissa berkata dengan cemberut, mengapa aku harus naik kereta umum? Ongkosnya 4 pence untuk sampai ke sekolah. Perjalanan pulang pergi berarti 8 pence. Kalau dihitung dengan Benson dan kamu, kita akan menghabiskan 24 pence untuk transportasi setiap hari. Itu seluruhnya adalah soli. Dalam seminggu, ya, tanpa menghitung hari Minggu, itu masih menghabiskan 12 pence. Itu hampir sama dengan biaya sewa rumah kami. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan pamerkan kehebatan matematikamu. Klein menurunkan telapak tangannya dengan geli. Melissa berhenti sejenak sebelum menambahkan, lumayan juga, berjalan kaki ke sekolah. Guru kami mengatakan bahwa setiap orang harus sering berolahraga. Selain itu, aku bisa memungut beberapa komponen yang rusak di jalan. Klein tertawa kecil dan berkata, kalau begitu, mari kita hitung lagi. Ongkos kereta umum adalah 12 soli. Biaya sewanya 12 soli dan 3 pence. Totalnya 1 pound, 4 soli dan 3 pence. Dengan menggunakan gaji Benson sudah cukup untuk membayarnya dan akan ada sedikit uang kembalian yang tersisa. Ya, dia telah menerima gaji minggu lalu. Sedangkan aku masih bisa mendapatkan 1 pound 10 soli setiap minggu. Bahkan jika kita makan daging setiap hari sambil menghitung pengeluaran seperti gas, arang, kayu, dan bumbu, kita masih memiliki sisa jika kita berhemat dengan makan siang. Kami bahkan bisa berlangganan koran pagi hanya dengan 1 sen. Dalam 2 bulan, saat aku membayar uang muka, aku bisa menabung untukmu dan Benson. Kita bisa membeli pakaian baru. Tapi kita harus memikirkan kemungkinan kecelakaan. Melissa tetap pada pendiriannya. Klein tersenyum padanya dan berkata, kalau begitu, kita bisa mengurangi makan daging. Tidakkah menurutmu menghabiskan 50, tidak, 100 menit di jalan hanya membuang-buang waktu, kamu dapat menggunakan waktu tersebut untuk membaca lebih banyak dan memikirkan masalah dan meningkatkan nilaimu. Dengan begitu, Melissa, kamu akan lulus dengan nilai yang sangat baik.
Kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Kalau sudah begitu, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia sepenuhnya menunjukkan pengalamannya yang diperoleh dari berdebat dengan orang-orang di layar ponsel dan akhirnya meyakinkan Melissa. Dia setuju untuk naik kereta umum ke sekolah. Akhirnya aku berhasil membujuknya. Tidak, bagaimana aku bisa menyebutnya membujuk? Ini namanya meyakinkan. Klein melamun sebelum akhirnya mengambil alih belanjaan yang dibeli Melissa. Dia berkata sambil menghela napas, ingatlah untuk membeli daging sapi atau daging seperti daging kambing dan ayam. Makanlah sampai kenyang dan nikmatilah. Hanya dengan begitu kamu akan dibekali dengan tubuh yang sehat dan otak yang cerdas untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk studimu. Menyebutnya saja sudah membuatku mengeluarkan air liur. Melissa mengerutkan bibirnya dan setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, baiklah. Keesokan paginya, setelah memastikan bahwa Melissa naik kereta umum, Klein dan Benson berpisah dan pergi ke perusahaan masing-masing. Saat Klein melangkah masuk ke pintu, dia melihat Old Neil dan Rosanne sedang mengobrol di dekat meja resepsionis. Yang pertama masih mengenakan jubah hitam klasiknya, tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Yang terakhir telah berganti pakaian dengan gaun kasual berwarna krem. Selamat pagi, Tuan Neil, Nona Rosanne, sapa Klein sambil melepas topinya. Neil tua menatapnya dengan tatapan jahil. Selamat pagi, kau tidak mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kau dengar semalam kan? Tidak, saya tidur sangat nyenyak. Klein juga cukup bingung mendengarnya. Ia hanya bisa menyalahkan persepsinya yang tidak memadai. Haha, jangan pedulikan itu. Sebenarnya, itu tidak mudah didengar. Neil tua menunjuk ke partisi dan berkata, pergilah ke gudang senjata. Kita akan melanjutkan pelajaran mistik pagi ini. Klein mengangguk dan mengikuti Old Neil menuruni tangga dan tiba di gudang senjata untuk menggantikan Brett yang telah bertugas sepanjang malam. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tanya Klein penasaran. Old Neil menunda jawabannya dan berkata, pengetahuan yang rumit dan mendasar. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengajarimu sebuah trik yang menarik. Dia menunjuk ke arah rantai perak di pergelangan tangannya. Ada sebuah batu bulan murni yang tergantung di rantai itu.